Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya ketika kita berada di anak muda, saya teringat ada satu saudaraku yang kasih, orang yang bernama Yeremia. Nah, saudara, Yeremia, saudaraku yang kasih, iya kan, adalah orang yang luar biasa. Nah, saudara, kenapa saya katakan luar biasa, saudara? Ternyata Yeremia itu saudaraku yang kasih, 20 tahun saudara usianya, saudaraku yang kasih, sudah dipakai Tuhan jadi seorang nabi. Luar biasa ya. Haleluya. Bilang sama samping kiri kanan, 20 tahun kan itu umur usia rawan, betul gak? Ya, berarti saudara, kalau 20 tahun ini sekarang saudaraku yang kasih semester berapa nih? Semester 1 ya. Saudaraku yang kekasih. Lagi menentukan jati diri, betul gak? Yeremia, saudara, sudah dipakai Tuhan menjadi pembawa pesan, menjadi messenger. Buat saudaraku yang kasih, orang-orang di Yehuda, di Yerusalem pada saat itu. Ketika orang dibawa ke pembuangan adik-adik semua, iya kan? Maka Yeremia tinggal di sana yang tidak dibawa kepada pembuangan. Dia saudaraku yang kasih memberitakan kepada orang-orang bagaimana saudaraku yang kasih Tuhan akan membuat perjanjian yang baru kepada umatnya. Saudaraku yang kasih. Luar biasa gak? Iya kan? Nah saudara, saya rindu gini. Kita saudaraku yang kekasih mau dipakai Tuhan. Saudaraku yang kasih, siapa yang usianya sini 20? Coba angkat tangannya. Siapa yang di bawah 20? Siapa yang di bawah 20? Siapa yang 16? Ya, siapa yang 14? Nah, saudara-saudara perhatikan baik. Iya kan? Luar biasa nggak? Nah, saya berkata begini, saudara, iya kan? Waktu saya usia 20 ini, saudara, maka di sini saya hancur-hancuran. Ya, saya masih, saudara, usia 20, masih menganut saudara yang namanya wrong quote. Apa wrong quote saya? Mudah hura-hura, tua kaya raya, mati masuk surga. Iya kan? Wrong quote banget, betul kan? Nah, saudara, itu quote yang hancur banget. Waktu 20, Yeremia, kenapa saudara? Papanya seorang imam, tapi untuk menjadi nabi yang dipakai menjadi messengernya Allah adalah keputusannya ketika dia masih muda. Siapa yang mau dipakai Tuhan seperti Yeremia? Angkat tangannya. Angkat tangannya saudara. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Bilang sama samping kiri kanan, bagaimana kamu mau dipakai menjadi Yeremia? Tepuk tangan aja kamu pelit bilang. Iya kan? Haleluya. Coba berikan tepuk tangan yang paling meriah dong. Ah, itu dia. Amin. Amin, saudara, dapat sesuatu enggak? Nah, saudara, waktu saudaraku yang kasih menangkap ini, oh iya ya. Nah, makanya hari ini saya percaya kita mau dipakai Tuhan menjadi saudaraku yang kasih messengernya Allah untuk menyampaikan sesuatu kepada teman-teman kita. Tapi masalahnya begini, saudaraku yang kasih. Halo guys, tapi masalahnya begini, kita harus dimerdekakan dulu, betul nggak? Karena begini, saudara, saya tahu orang yang tidak merdeka itu pasti dasarnya bukan firman. Orang yang tidak merdeka, saudaraku yang kasih, pasti tidak berketetapan dengan kebenaran. Nah, berarti orang yang merdeka, saudara, dari dosa, maka hidupnya akan berketetapan dengan firman, maka hidupnya akan berketetapan dengan kebenaran. Kalau enggak, Alkitab kan berkata, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Enggak, kebetulan sebentar lagi kita akan menghadapi yang namanya perayaan 17 Agustus. Ya, merdeka itu dikatakan Mahardika, betul ya? Nah, saudara, tolong PowerPoint saya. Hari ini saya dikasih satu tema, saudara, yaitu Big Match, iya kan? Gitu bacanya ya, Big Match, saudara, ya. Addictive, iya kan? Versus Injil dan Alkitab. Nah, saudara, ini menarik, iya kan? Menarik sekali, kenapa saudara? Saya berkata begini, waktu saya dikasih tema ini, iya ya, saudara, ada dua pertarungan sebenarnya dalam hidup kita ini hari-hari ini, betul gak? Antara apa saudara? Antara kebenaran dan dosa, betul gak? Antara kebaikan dan kejahatan, betul gak? Makanya anak-anak muda kalau tidak digiring kepada ketetapan Allah yang absolutely, saudara, ketetapan Allah absolutely. Dengar baik. Ketetapan Allah absolutely, tapi saudaraku yang kasih, untuk engkau hidup dalam ketetapan Allah, hukumnya Allah, itu tidak absolutely, betul gak? Nah enggak? Itu adalah keputusan. Karena waktu kita diciptakan saudara, bukan saja diberikan serupa gambar Allah, imago Dei dan Selem, tapi diberikan juga apa? Free will. Sampai sini adik-adik nangkap gak? Sampai sini diberkati gak? Nah, jadi saudaraku yang kasih, ada pertarungan yang besar
saudara, gitu kita melangkah, satu langkah dari rumah, bukan adik-adik saja. Kami juga bapak-bapak, kami juga orang tua, baik yang perempuan, ibu-ibu, baik saudaraku yang kasih yang bapak-bapak. Gitu melangkah satu langkah dari rumah, gitu melangkah satu langkah dari gedung ini, saudaraku yang kasih. Ada pertarungan yang besar, ada pertarungan yang hebat. Apa saudara? Gitu kamu melangkah dari luar ini saudara. Sudah ada saudara yang menawarkan di luar, betul nggak? Diskotik atau saudaraku yang kasih pulang ke rumah, betul nggak? Nah, Pak. Haleluya. Rokok atau saudaraku yang kasih minum kopi. Iya kan? Haleluya. Nah kan saudara? Iya kan? Saudara? Iya kan? Narkoba atau saudaraku yang kasih beli saudaraku yang kekasih yang lain. Nah ada pertarungan hebat. Katakan sama-sama dengan saya, pertarungan yang besar. Katakan pertarungan yang besar. Nah saudara, pertarungan ini saudaraku yang kasih, lihat baik. Engkau mungkin berkata begini, enggak mungkin Pak saya kalah. 1 Yohanes 4 ayat 4 kan berkata, roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Yes, saya mau berkata, bahkan saudara 1 Yohanes 4 ayat 4 sudah berkata, saudaraku yang kasih. Kamu sudah mengalahkan nabi-nabi palsu, betul enggak? Karena roh yang ada pada kita, kuasa yang ada pada kita lebih besar daripada kuasa yang ada dalam dunia ini. Tapi sebentar dulu. Kan itu bicara saudaraku yang kasih adalah yang idealnya dalam Alkitab. Kita sedang saudaraku yang kasih menghadapi apa? Menghadapi dunia yang nyata. Haleluya. Karena apa saudaraku yang kasih? Saya mau berkata kepada saudara, ada begitu banyak kita tahu ayat ini saudara. Bahwa kehidupan kita saudara bukan melawan saudara penguasa-penguasa di udara, betul nggak? Iya kan? Bukan melawan saudaraku yang kasih, kita saudaraku yang kasih adalah orang-orang saudara yang bisa saudaraku yang kasih mungkin bahkan roh yang ada pada kita pun bisa melawan penguasa-penguasa yang ada di udara. Bisa mengalahkan, tapi saudaraku yang kasih kadang-kadang kita nggak bisa ngalahkan, pegang tangannya masing-masing. Kita kadang-kadang nggak bisa ngalahkan daging. Yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan yes. Makanya Alkitab katakan apa? Akan banyak di akhir zaman orang berkata apa? Tuhan, aku sudah ini, aku sudah ini, aku sudah ini. Betul nggak? Tuhan berkata apa? Saatnya aku berterus terang, aku tidak mengenal kamu. Enyah engkau pembuat kejahatan. Ternyata asesmennya saudaraku yang kasih apa? Bukan saja pengakuan-pengakuan, tapi bagaimana kita memang bisa berperang dalam dua zona ini saudara, dan kita menjadi pemenangnya. Roma 8:37 berkata apa? Siapa yang saudaraku yang kekasih hafal? Roma 8:37. Ya. Roma 8:37 dikatakan apa? Kita lebih daripada pemenang, betul nggak saudara? Nah jadi saudaraku yang kasih, dua pertarungan ini saudaraku yang kasih, ya kan? Dua kancah ini, saudara, antara adiktif versus Injil atau Alkitab. Kita sebenarnya harus menang, karena apa? Tuhan menciptakan kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan haleluya, berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sampai di sini diberkati nggak? Sampai di sini diberkati? Nah adik-adik perhatikan baik saudara. Perhatikan baik. Haleluya. Bisa? Tolong? Nggak bisa ya? Nyangkut ya? Oke, bantu saya. Nggak bisa ya? Bisa? Oh nggak bisa. Kamu bantu aja. Kalau saya bilang klik, klik. Oke. Nah adik-adik perhatikan baik. Ya, klik. Ini dia saudara. Adiktif ya versus Injil Alkitab. Saudara, iya kan? Coba ke atas lagi sekali lagi tadi. Ke atas lagi tadi. Iya kan? Coba kita lihat saudara apa perbedaannya. Zat aditif itu saudara dan zat adiktif, perhatikan baik. Saudara, iya kan? Mungkin hanya memiliki yang namanya apa saudara? Perbedaan satu huruf, betul nggak? Antara aditif dan adiktif. Bedanya apa saudara? Huruf apa? Huruf K, betul nggak? Nah, tapi saudara, padahal sebetulnya pengertian keduanya sangatlah berbeda jauh. Zat aditif adalah zat tambahan untuk menambah atau meningkatkan sesuatu. Sementara zat adiktif adalah zat yang menyebabkan ketergantungan apabila kita mengkonsumsinya. Zat aditif adalah zat yang ditambahkan pada makanan dan minuman untuk meningkatkan kualitas, keawetan, kelezatan, dan kemenarikan makanan dan minuman. Zat aditif pada makanan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan, saudara. Kenapa saya agak kagok membacanya saudara? Karena ini saudaraku yang kasih harus diambil dari tempat yang resmi, betul nggak? Nah saudara, ini saya ambil saudara adalah dari tim Kemdikbud 2017, halaman 246. Nah saudara, ada perbedaannya. Ternyata saudara yang satu cuma saudaraku yang kasih untuk mengawetkan makanan, untuk membuat jadi menarik untuk saudaraku yang kasih disuguhkan. Tapi yang satu lagi saudaraku yang kekasih adalah apa saudara? Adiktif adalah saudara membuat seseorang ketergantungan.
Ya kan? Bahaya nggak saudara? Bahaya ya. Haleluya. Bahaya sekali. Kenapa bahaya sekali saudara? Yang satu ketergantungan saudaraku yang kekasih. Yang satu hanya membuat saudara ya kue, makanan dan segala macam ketertarikannya. Jadi orang bisa beli. Klik. Nah saudara perhatikan. Ya saudaraku yang kekasih. Nah tolong dibantu saya. Ya oke klik sekali lagi. Ini dia saudara. Zat adiktif adalah zat yang menyebabkan ketergantungan dan merusak kita mengkonsumsinya. Tapi saudara Injil saudaraku yang kasih sebaliknya. Haleluya. 2 Timotius 3:16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan ya Allah yang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Baca baik-baik saudaraku yang kasih. Yuk sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, terus apa dikatakan? Memang bermanfaat untuk apa? Untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, terus apa? Mendidik apa? Orang dalam kebenaran. Dengan demikian apa? Tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah saudara perhatikan baik, perbedaannya jelas. Zat adiktif adalah zat yang menyebabkan ketergantungan, merusak apabila kita mengkonsumsinya. Tapi beda dengan Alkitab, di sini saya sudah berbeda, betul nggak? Nah saudara, adiktif saudara membawa kita, klik, membawa kita saudaraku yang kekasih kepada apa? Kepada perubahan saudara, membawa kepada perubahan juga, tapi perubahan kepada yang hancur. Tapi saudaraku yang kasih, firman Tuhan membawa kepada perubahan hidup yang seutuhnya saudaraku yang kasih. Bisa kita persembahkan hidup kita seperti yang dikatakan Roma 12 ayat 1-2. Bagaimana kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai ibadah yang sejati, betul nggak? Yang kedua apa saudara? Ya kan? Bisa saudara mengadakan pembaharuan terus-menerus, ada transformasi dalam kehidupan kita. Tapi berbeda saudaraku yang kasih dengan yang namanya zat adiktif. Makanya berbeda jauh. Klik 2 kali. Haleluya. Perhatikan ini saudara, ya. Sekali aja, Bro. Ya. Yang satu ketergantungan pada zat membawa kepada maut dan hukuman kekal. Yang satu lagi membawa kepada kehidupan kekal. Beda nggak adik-adik? Adik-adik, beda nggak? Bisa ngikutin saya? Mana yang kita pilih saudara-saudara? Saudara-saudara pilih yang mana? Ya, yang membawa kepada maut, ya kan? Kepada hukuman yang kekal, atau saudara kepada kehidupan yang kekal. Beda jauh kan? Betul nggak? Nah saudara, tapi begini, nggak bisa juga kita pungkiri karena apa? Daya tarik daripada zat adiktif, ketergantungan itu saudara, rokok, minuman keras, obat-obatan, narkoba, seks bebas. Itu saudaraku yang kekasih memang mengikat, kenapa? Memang enak banget. Orang Roma Irama aja tahu lagunya, betul nggak? Betul kan? Ya kan? Haleluya. Saudara memang mengikat banget. Karena apa? Memang saudara menjanjikan wah banget. Tapi lihat saudara, pada endingnya saudaraku yang kekasih, nggak kelihatan ya, banyak kembang ya. Saudara, ada membawa kepada maut dan hukuman kekal. Tapi saudaraku yang kekasih, Alkitab, Injil membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Karena apa saudaraku yang kasih? Injil adalah apa saudara? Firman Tuhan adalah Allah sendiri yang berbicara kepada kita. Ada jaminan di sana hidup yang kekal. Adik-adik, pertanyaan sama kita. Kita pilih yang mana hari ini? Makanya saya pilih saudaraku yang kekasih bertobat, mengalami metanoia, ikut Tuhan. Saya tinggalkan rokok, saya tinggalkan ketergantungan, saya tinggalkan zat adiktif yang membawa saya saudaraku yang kasih kepada maut. Kenapa saudara? Kalau saya sekarang saudara naik motor, saya hati-hati. Tapi dulu kalau naik motor, kalau sudah kena ganja, mabok saudaraku yang kasih, itu nggak hati-hati. Jalan semua bisa dimasuki, jalan kecil aja bisa dimasukin. Karena apa saudaraku yang kasih? Kesadarannya hilang. Kita akan belajar pelan-pelan hari ini. Ngerti saudara? Ya, jadi dekat sekali dengan maut yang satu, tapi saudaraku yang kekasih yang satu membawa kita kepada hidup yang kekal. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Haleluya. Klik. Nah, saudara-saudara perhatikan baik. Ya, klik. Ya, ini dia saudara. Efesus 5 ayat 17, saya dikasih ayat ini. Sama-sama kita baca yuk. Efesus 5 ayat 17 dikatakan begini. Sebab itu, sama-sama 2, 3 ya. Supaya kamu apa? Mengerti kehendak Tuhan dan janganlah kamu mabuk apa? Oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Terus apa? Tetapi hendaklah kamu penuh dengan, saudara perhatikan baik saudara, ada 2 kata jangan. Saudaraku yang kekasih, iya kan? Ekstrim kirinya saudaraku yang kekasih, iya kan? Adalah
akibat daripada apa yang kita perbuat. Tapi saudara, ekstrim kanannya saudaraku yang kasih, kita saudaraku yang kekasih dilarang saudara. Dikatakan begini saudara, janganlah kamu bodoh. Perhatikan baik, anak-anak muda yang tempat ini tidak ada yang bodoh. Katakan amin. Karena sudah tahu memilih saudara, mana yang dipilih, adiktif, saudaraku yang kasih, zat adiktif, atau saudara yang namanya Injil dan Alkitab dan kebenaran dan hidup yang kekal. Nah saudara perhatikan, diawali Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, perhatikan ya, ada hubungannya nanti dengan anggur saudara. Ya, kenapa juga panitia di tempat ini, kakak-kakak rohani tempat ini membuka dari Efesus. Pasti nanti saudara ada hubungannya. Ya, dikatakan sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kenapa dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus jangan bodoh? Karena ternyata kalau kita bodoh saudaraku yang kekasih, maka susah sekali kita mendapatkan mengerti akan kehendak Tuhan. Betul nggak? Nangkap saudara? Nangkap saudara? Tapi saya mau berkata, di Alkitab selalu dicatat begini adik-adik. Ada kata bodoh, ada kata bebal, betul kan? Haleluya. Saya percaya orang-orang yang masih saudara terikat dengan rokok, terikat dengan narkoba, terikat dengan minuman keras. Kalau dia masih mau datang ke gereja, saudaraku yang kasih, maafkan saya bukan Tuhan dan bernubuat. Pasti orang itu saudara masih dalam kategori bodoh tapi belum bebal. Nah, yang paling gak bisa diubah itu apa saudara? Orang kalau sudah bebal, betul gak? Saya saudaraku yang kasih adalah termasuk orang yang bodoh saudaraku yang kasih. Waktu kena narkoba, waktu kena ganja, jual bandar narkoba dan segala macam. Makanya waktu disentuh Tuhan, saudara, waktu ditangkap Tuhan, sekalipun dengan proses saudara sesuatu ya, proses yang dahsyat dan luar biasa, teman-teman saya ditangkap dan segala macam saudara. Maka saudara, waktu saya disentuh Tuhan, saudara, karena level saya bodoh, maka saudara saya mau, ya kan, berubah. Tapi lihat kalau orang bebal sudah susah. Betul? Makanya Rasul Paulus memakai kata apa? Janganlah kamu bodoh, jawabannya apa? Tetapi usahakanlah orang bodoh masih bisa berusaha untuk mengetahui saudara kehendak daripada Tuhan. Tapi orang bebal sudah susah. Makanya saya bilang saya dulu saudara, ya kan? Cuma bodoh saudara. Tapi saudaraku yang kasih saya ya mau disentuh Tuhan dan saya mau berubah. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Amin saudara. Perhatikan baik saudara, ya. Ayat 18, sama-sama baca, 2-3 ya. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan apa? Hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan, haleluya. Ada 2 kata jangan, tapi ada solusinya. Itulah firman saudara. Haleluya. Enggak ada saudaraku yang kekasih, ya kan? Ada banyak orang memberikan yang namanya kritik, tapi enggak memberikan solusi. Iya kan? Haleluya. Ya, siapa punya statement itu saudara? Rocky Gerung bilang gitu saudara. Ya, saya cuma mengkritik, nggak butuh saya memberikan solusi. Dibilang saudaraku yang kasih. Ya kan? Haleluya. Saudara, Alkitab tidak seperti itu. Dia saudaraku yang kekasih, iya kan? Melarang sesuatu saudara, tapi memberikan solusinya, betul nggak? Dia katakan saudara jangan bodoh, tapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dikatakan jangan kamu mabuk, ya kan, karena oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Adik-adik, saya mau berkata kepada saudara, lihat baik saudara, haleluya. Kenapa saudara orang mabuk itu saudara dilarang? Ya, dalam hal ini saya dikasih ayat maboknya mabok anggur, betul nggak? Tapi ada begitu banyak kita anak-anak muda mabok yang lain, betul nggak? Bilang sama samping kiri kan, lu bucin aja mabok bilang. Nah, mbak, iya kan? Waktu kamu bucin aja kamu mabok gitu saudara, betul kan? Sehingga kamu nggak bisa membedakan saudaraku yang kekasih, ya kan? Nggak bisa membedakan lagi saudara mana yang namanya saudara yang benar dan mana yang salah, iya kan? Nah, saudara-saudara perhatikan baik. Iya, siapa yang diberkati hari ini coba angkat tangannya anak-anak muda, sama-sama katakan wuh. Amin saudara. Coba bilang sama samping kiri kanannya, kamu jangan bodoh, jangan mabok, bilang ya kan. Kamu jangan bodoh, jangan mabuk, tapi penuhlah dengan roh, bilang ya kan. Amin saudara. Amin saudara. Kata jangan saudara diberikan solusi untuk kita. Supaya apa saudara? Hendaklah kamu penuh dengan roh. Karena begini, orang yang tahu kehendak Tuhan, maka saudaraku yang kekasih, dia akan dipenuhi roh. Karena apa saudara? Orang yang sudah ada saudaraku yang kasih, menerima dan melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan gampang menyentuh dia. Saya ingat, ya,
Waktu saya, saudaraku yang kasih, baru transaksi narkoba, obat-obatan dan ganja pada saat itu. Saudara, waktu downline saya membungkusi ganja dan segala macam. Saudara, kalau saya bersaksi kayak gini, saudara jangan punya statement seperti ini ya. Waduh, keren banget lo kesaksiannya. Kita nakal-nakal aja lo, nanti jadi pendeta gitu. Gua colok mata lo ya. Jangan ya. Kesaksiannya diambil saudaraku yang kekasih, yang jeleknya, saudaraku yang kekasih. Jangan saudara ambil endingnya, wah keren banget. Kita nakal-nakal aja lo. Jangan saudara. Ya, saya kalau sudah duduk kayak kalian mendengarkan kehendak Tuhan dan penuh roh seusia kalian. Yeremia tadi umur berapa? 20 jadi nabi, betul nggak? Kalau saya, saudaraku yang kasih, seusia kalian sudah dengar kebenaran firman, mungkin saudaraku yang kasih sudah lama saya dipakai Tuhan. Nangkap saudara? Iya kan? Tapi kenapa saudara? Ada progresnya saudara. Tapi ada rencana Tuhan di balik itu. Saudara, waktu downline saya, anak buah saya membungkusi ganja untuk dipaket-paketi saudara. Iya kan? Ternyata saudaraku yang kasih, teman-teman saya ditangkap semua. Besok paginya ketahuan teman-teman saya ditangkap semua. Saya tidak DPO. Tapi tahu saudara, lihat baik. Ternyata nggak enak banget saudaraku yang kekasih, orang yang tidak tahu kehendak Tuhan bodoh itu saudara. Kenapa saudara? Saya pikir saudaraku yang kekasih, apa ya? Hal seperti itu akan menyiksa saya. Saya pindah dari satu tempat, ya, tidur tempat teman saya, pindah lagi ke rumah teman yang lain, pindah dari tempat satu ke tempat yang lain, saudaraku yang kasih. Ini baterai saya baru 22 kok makan baterai ya? Iya ya. Haleluya, nggak apa-apa. Waktu saudaraku yang kekasih saya tahu itu, sudah masuk nih ya. Oke. Nah saudara, ya nggak aman hidup saya. Saya, saudaraku yang kasih, melihat, wah nggak beres juga ini. Saudara, saya parno Bapak teman-teman. Saya pergi saudara ke tempat teman saya tidur, saya buka jendelanya saudara malam-malam saudara, saya ketakutan. Setiap mobil lewat saya pikir saudara mengejar saya. Karena apa saudara? Saya punya kesalahan. Betul nggak? Karena apa saudara? Memang pada saat itu saya bodoh. Saudara, sebenarnya saya nggak DPU saudara. Akhirnya saya pikir saya harus berangkat ke Jakarta. Saya saudara tinggal di Grogol, di samping rumah sakit jiwa, bukan di rumah sakit jiwanya saudara. Iya kan? Abang saya pendeta di GKPI di samping rumah sakit jiwa itu. Gereja Batak yang besar itu. Bertemulah saya dengan Christina Friska Siahaan. Istri saya sekarang. Tahu saudara? Diajaknya saya, makanya saya katakan tadi saya bukan bebal. Waktu diajaknya saudaraku yang kekasih, lihat baik. Diajaknya saya ibadah. Saya mau saudaraku yang kekasih dibaptis saudara. Hidup saya berubah saudara. Itu diprotoli semua zat adiktif yang ada dalam kehidupan saya diprotoli. Dosa-dosanya diprotoli saudara. Nggak enak banget pada saat itu saudara. Tapi adik-adik saya mau pesan sama kalian. Saya pada saat itu diprotoli semua. Ya kan, apa yang mengikat saya, apa pertarungan saya. Bukan karena saya bucin sama istri saya. Berapa banyak sekarang adik-adik saudaraku yang kasih. Kamu mau berhenti merokok, kamu mau berhenti ini dan itu karena apa? Karena kamu punya pacar, karena cewekmu, karena cowokmu saudaraku yang kekasih, yang melarang, betul nggak? Itu kadang-kadang saya mau berkata kepada anak muda itu hal yang salah. Karena apa? Itu akan berulang nanti setelah engkau menikah. Makanya kalau ada adik-adik ini perempuan-perempuan, kalau ada laki-laki yang mengatakan kepada kamu, Dek, abang berhenti merokok dan segala macam. Ini semua karena kamu. Iya kan? Langsung injak kakinya. Iya kan? Saya tanggung jawab saudara. Bilang sama dia, kamu jangan janji sama saya. Janji kepada diri sendiri, komitmen dan kepada Tuhan. Betul nggak? Karena kalau kepada pacarnya dia janjian saudara, rata-rata saudara, probability-nya saudara, lihat baik. Setelah menikah, berulang lagi nggak saudara? Ya, laki-laki itu, berulang lagi. Makanya lihat saudara, ya, saya waktu disentuh Tuhan, langsung saudaraku yang kasih, saya berubah, saya dibaptis saudaraku yang kasih, saya menyerahkan diri kepada Tuhan dan tidak lagi dekat kepada barang itu. Ingat, tidak lagi dekat kepada barang itu. Makanya di akhir nanti slide saya mau berkata, semuanya bisa mendukung saudara. Tapi yang menjadi engkau saudaraku yang kasih, tergantung sama Tuhan, itu adalah keputusanmu. Sekali lagi saya ulangi, semua boleh mendukung kamu saudara. Ya. Tapi saudara, yang membuat engkau ketergantungan dan meninggalkan ketergantungan yang negatif itu dan tergantung sama Tuhan, itu adalah keputusan saudara. Yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan haleluya. Amin saudara. Nah saudara, teman-teman lihat baik. Sebab itu janganlah kamu bodoh
Iya kan? Kenapa saudara di sini Rasul Paulus saudara, iya kan? Melarang saudara orang-orang minum anggur. Tapi satu sisi dia pernah saudaraku yang kekasih, ya. Dia pernah memberikan kesempatan kepada anak rohaninya untuk meminum anggur. Klik. Iya kan? Haleluya. Iya kan? Nah, saudara, klik sekali lagi. Iya kan? Saudara, dia pernah, klik sekali lagi. Sekali lagi. Ya. Dia pernah berkata kepada Timotius, jangan lagi minum air saja. Adik-adik kan banyak yang pakai ini ayatnya, betul nggak? Bisa kok Pak. Ya, Alkitab nggak melarang minum anggur. Saya mau berkata saudara ada kasusnya, betul nggak? Adik-adik kenapa satu ketika Rasul Paulus saudara berkata kepada anak rohaninya Timotius. Dia berkata begini, jangan lagi kamu minum air saja. Melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Tahu saudara? Tahu saudara kenapa ini masalahnya saudaraku yang kasih? Iya kan? Saudara, pada saat itu saudara, ya di Efesus itu saudaraku yang kekasih, airnya saudara alkalinya tinggi sekali, betul nggak? Alkalinya tinggi sekali, yang bisa menetralisir saudara adalah anggur. Makanya ditambahkan bukan minum anggur, tapi dikatakan apa? Tambahkan dikatakan apa? Tambahkan sedikit saudaraku yang kasih, iya kan? Bukan dikatakan Timotius anakku, kamu minum anggur deh, mabuk-mabuk aja. Rasul Paulus nggak bilang gitu saudara. Karena apa? Timotius itu saudara ada masalah pencernaan. Ada banyak anak-anak muda pakai ayat ini saudara. Mereka katakan saudaraku yang kekasih, ya nggak apa-apalah minum-minum sedikit. Saudara lihat baik, akibat daripada mabuk apa saudara? Kenapa kita nggak boleh mabuk? Coba klik ke atas Hosea tadi. Iya kan? Haleluya. Hosea 4 ayat 11 berkata begini. Anggur dan air, anggur, sama-sama baca 2, 3 ya. Apa katanya? Menghilangkan apa? Daya pikir, persepakatan para pemabuk. Mereka menyerahkan diri habis-habisan kepada apa? Kepada apa? Persundalan. Mereka lebih mencintai kehinaan daripada kemasyuran mereka. Saudaraku yang kekasih lihat baik. Ternyata persoalan kenapa Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, jangan kamu mabuk oleh anggur. Ternyata kalau mabuk itu bukan terakhirnya, betul nggak? Akan ada dosa yang lain. Ternyata orang mabuk itu baru masuk ke langkah pertama untuk dosa yang berikutnya. Sampai sini nangkap adik? Nangkap adik? Nangkap? Ternyata kalau kita mabuk apapun saudaraku yang kasih, apalagi ketergantungan, itu saudaraku yang kasih mabuk masuk kepada dosa yang lain. Makanya saudaraku yang kasih terjemahan firman Allah yang hidupnya berkata begini, setelah mabuk karena minum banyak anggur, mereka melacur dengan senang hati. Aha. Ayat 18 terjemahan firman Allah yang hidupnya dikatakan begini, bukan saja dengan senang hati, mereka lebih suka dihina daripada dihormati. Jadi bahaya nggak orang mabuk? Bahaya nggak? Tuhan memberikan engkau serupa dengan gambar. Engkau diberikan selom, engkau diberikan imago Dei, engkau diberikan kabot dan doksa, engkau dimuliakan Tuhan saudara. Tapi selalu orang yang dimuliakan ini dibawa Tuhan kepada kemuliaan. Kalau dia saudara menjadi pemabok, maka dia akan arahkan dirinya, bukan saudaraku yang kasih semakin mulia, tapi dia akan mengarahkan dirinya semakin ke arah untuk tidak dihormati dan dihina. Ada istilah di Medan saudaraku yang kekasih, kalau orang di Medan itu punya uang, saudara, ya, orang di Medan punya uang, mereka tidur di rumah. Saudara kalau nggak punya uang, mereka tidur di rumah. Tapi kalau punya uang, saudara, mereka tidur di paret, saudara. Karena apa? Mabok, saudara. Iya kan? Mabok mereka, saudara. Akhirnya, saudara, antaran pulang-pulang, saudara, jatuh di paret. Disitulah dia tidur. Di mana dia jatuh, saudaraku yang kekasih? Disitulah saudaraku yang kasih dia tidur. Bahaya nggak? Ya, Tuhan mau bawa kita kepada saudaraku yang kasih kemuliaan demi kemuliaan. Tapi lihat saudara, karena engkau diciptakan makhluk yang mulia. Tapi pemabok saudara, endingnya saudara, bukan hanya mabok saja, tapi apa? Saudara lihat baik, mereka lebih suka dihina daripada dihormati. Adik-adik, perhatikan baik. Jadi siapa yang membuat kita saudaraku yang kasih dihormati dan dihina? Kita sendiri, betul nggak? Pemabok menempatkan dirinya untuk dia saudara dihina dan tidak dihormati. Karena apa? Ternyata mabok saudara itu adalah bukan final, tapi justru langkah pertama untuk dosa yang selanjutnya. Nangkap sampai sini? Nangkap adik-adik? Hosea berkata demikian karena apa? Karena memang mabok itu bahaya sekali saudara. Mabok itu saudaraku yang kasih apa dikatakan KBBI? Klik ke atas sekali saudara. Dikatakan begini saudaraku yang kekasih. Ya.
Haleluya. Kalau tadi adiktif, saudaraku yang kasih, kecanduan bersifat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya, mabuk itu berasa pening atau hilang kesadaran karena terlalu banyak minum minuman keras. Makanya Rasul Paulus dikatakan apa? Bukan minum dikatakan kepada Timotius, tapi apa? Tambahkan sedikit kepada air itu, betul nggak? Haleluya. Supaya apa? Supaya alkalinya, air di Efesus itu saudaraku yang kasih alkalinya tinggi. Jadi gitu saudaraku yang kasih ditambahkan dengan anggur, maka saudara alkalinya itu akan netral saudara. Alkalinya akan bagus saudara. Bukan netral ya, alkalinya akan stabil saudara. Karena kita juga butuh alkali kalau nggak salah ya, tubuh kita saudara. Nanti saya tanya anak saya yang dokter. Ya, haleluya. Oh ada dokter di sini. Butuh alkali nggak kita? Dokter, butuh ya dok? Butuh ya. Nah, betul ya dok ya. Jadi saudaraku yang kekasih perhatikan baik. Bahaya. Anak-anak muda, kenapa saudara kakak-kakak rohanimu membuat tema ini? Ternyata kita dibukakan sesuatu hari ini. Jangan lagi pakai ayat itu dan berkata saudara, enggak apa-apa kok minum dan mabok. Saya beberapa tahun yang lalu, terakhir saya dari Manila, dari Filipina. Waktu saya pergi pelayanan ke Filipina, saudaraku yang kasih pulang, saya bawa wine. Ya, itu saudaraku yang kasih wine, anggur, terus nanti bisa juga saudara dicampur kue, dicampurkan ke kue oleh anak saya saudara. Tahu saudara, karena anak saya suka masak, dia kan mau sekolah saudara, sekolah chef. Saudara tahu? Ya, udah berapa tahun yang lalu saudaraku yang kasih saya balik dari Manila itu. Ya, kan saya saudara rajin sama istri lari jalan sore saudara. Satu ketika saya lelah sekali. Habis jalan saudara, gitu kami pulang ke rumah teman-teman, guys. Ya, istri saya ngingatkan, "Papa, kamu lelah banget." Iya, papa kan punya anggur yang bawa dari Filipina, dari Manila. Lihat baik saudara, sampai nggak ingat saya minumnya. Kenapa saudara? Karena memang itu bukan kebutuhan saya. Karena saya sudah tinggalkan saudaraku yang kasih segala sesuatu yang bisa mengikat kehidupan kita, yang kita tempatkan lebih daripada Tuhan. Makanya saya mau berkata saudara, segala sesuatu yang kita tempatkan lebih daripada Tuhan, itu namanya berhala. Betul gak saudara? Sampai lupa. Karena apa saudara? Saya gak kepingin lagi. Gitu ngumpul-ngumpul saudaraku yang kekasih, iya kan? Saya gak kepingin lagi. Kesia anak saya, saudara yang dokter cerita saudara. Ya, namanya di Bali, betul ya? Namanya di Bali pasti ada orang buka botol gitu dan segala macam. Betul ya saudara? Ya mungkin teman-temannya adalah 1-2 orang untuk hangat-hangat dan segala macam. Anak saya saudaraku yang kasih gak mau. Makanya sampai sekarang setiap dia datang saudara, kalau ada teman-temannya, tanda petik ya, kalau ada teman-temannya saudara buka botol, gak berani saudara. Kenapa saudaraku yang kasih? Karena ada saudaraku yang kasih orang-orang seperti anak saya yang membawa pesan Tuhan kepada mereka. Anak saya Daniel itu saudaraku yang kekasih, dia kumpul sama teman-temannya. Teman-temannya itu saudaraku yang kasih pakai rokok elektronik. Apa namanya? Vape. Saudara tahu? Dia nggak pakai. Waktu dia datang saudaraku yang kasih, teman-temannya saudara yang menjadi malu ketika Daniel datang. Saudara pernah berpikir seperti itu nggak? Alkitab tidak pernah melarang kita untuk tidak berteman kepada dunia. Yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan amin. Alkitab tidak pernah melarang. Bahkan pengkhotbah berkata apa? Nikmati masa mudamu. Tapi saudaraku yang kasih untuk yang ketergantungan, Tuhan gak izinkan. Karena apa saudara? Ternyata saudara, mabuk itu saudara adalah langkah pertama untuk masuk kepada dosa yang berikutnya. Saudara dapat sesuatu hari ini? Amin saudara. Amin saudara. Klik 3 kali bro. Adik-adik coba angkat tangannya siapa yang diberkati hari ini. Saya mau berkata setiap saya bicara ini saudaraku yang kasih, pasti saya bergairah sekali. Supaya adik-adik tahu bagaimana saudaraku yang kekasih. Haleluya. Iya. Adik-adik mungkin berkata begini saudaraku yang kasih. Bisa pak, gak apa-apa. Alkitab berkata begini. Alkitab tidak pernah melarang. Bahkan pengkhotbah tadi saya katakan apa? Berkata nikmati masa mudamu. Alkitab saudaraku yang kasih bukan boleh atau tidak boleh. Tapi apa saudara? Membangun atau saudara berguna. Betul gak? Gak pernah dilarang saudaraku yang kekasih. Apapun yang kau lakukan, saudaraku yang kasih lakukan saja. Alkitab tidak pernah melarang. Tapi selalu Alkitab mengajarkan kepada kita, halo guys, ada 2 parameternya, yaitu apa? Berguna dan membangun. Katakan sama-sama dengan saya, berguna dan membangun. Betul? Haleluya. Amin saudara. Alkitab berkata 1 Korintus 10 ayat 23. Sama-sama baca, 2, 3 ya. Segala, boleh lebih keras lagi, 2, 3 ya. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi apa? Bukan segala sesuatu
Berguna. Haleluya. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Terus apa? Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi ada dua kata, saudara. Lihat baik, sekali lagi saya ulangi. Segala sesuatu diperbolehkan. Katakan yes, yes, yes. Katakan benar, benar, benar. Katakan benar, benar. Tetapi dikatakan bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Katakan benar, benar, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi kata berguna itu untuk diri sendiri, klik. Iya kan? Membangun itu untuk siapa, saudara? Untuk orang lain. Makanya saya catat di sini, saudara. Iya, haleluya. Iya kan? Berguna itu useful, iya kan? Useful for me. Tapi saudaraku yang kekasih, membangun itu apa? To build others. Betul nggak? Jadi begini adik-adik, ya. Kalau kamu mau membawakan saudaraku yang kasih yang rusak kamu. Tapi sebenarnya Alkitab mencatat, kita akan belajar hari ini. Ternyata ada impact-nya kepada orang lain. Ada impact-nya kepada orang lain. Ternyata saudaraku yang kasih, berguna atau tidak yang kamu lakukan saudara, itu untuk diri kamu sendiri. Tapi ternyata begini, nggak sampai berguna aja, untuk membangun orang lain juga di sekitar saudara. Makanya dua kata ini, betul ya, useful for me, ya kan. Yang kedua, to build others. Haleluya. Adik-adik coba lihat samping kiri kanannya, benar gak sih bahasa Inggris pendeta ini? Benar gak sih? Haleluya. Benar ya? Benar ya saudara ya? Nangkap saudara? Haleluya. Saya mau berkata kepada saudara, kira-kira ada yang nangkap gak khotbah hari ini saudara? Iya kan? Saya mau bilang sama kamu, iya kan? Kalau kamu jaga badan, makan dan segala macam teratur dan segala macam makan vitamin. Betul ya? Gunanya sama siapa? Dibangun gak kamu? Ketika melihat dia rapi makanannya dan segala macam. Dibangun gak saya? Dibangun. Jadi yang satu useful for me, iya kan? Tapi yang satu to build others. Jadi kalau saya tukang mabok, saudaraku yang kasih, itu saya yang rusak. Tapi saudaraku yang kekasih, itu ternyata menghancurkan juga komunitas. Betul? Nangkap sampai sini adik-adik? Iya kan? Nah saudara perhatikan baik. Ya, makanya 1 Korintus 2 ayat 6, 8 sampai 9, 21, 23, 29, 31, 33 dikatakan apa saudaraku yang kasih? Tolong bukakan yang saya minta kemarin. Haleluya. Tolong bukakan yang saya minta kemarin. Haleluya. Ya, 1 Korintus 2, 1 Korintus 2 wah. Ya, sungguh pun demikian kami memberitahukan di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia, yaitu penguasa yang dia tiadakan. Terus, ya, terus. Tetapi yang kami beritakan, saya kemarin kasih ayat sama kamu bukan itu kayaknya ya, sorry. Ya, saya akan pakai ini saja. Ya, saya sudah kasih sama dia kemarin. Saya bacakan punya saya. Nah, perhatikan saudara-saudara. Ya, haleluya. Ini dia saudaraku yang kekasih. Ya, 1 Korintus 10 maksud saya. 1 Korintus 10 ayat 2 sampai 6. Untuk menjadi pengikut Musa dikatakan begini saudaraku yang kasih. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, ya kan? 1 Korintus 10 ayat 2 sampai 6, 8 sampai 9, 21, 23, 29, 31 sampai 33. Saya baca acak saudara. Ya, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Lihat baik. Saudara, bangsa Israel, saudara, waktu mereka dikeluarkan daripada saudara Mesir, mereka makan makanan yang sama, minum saudaraku yang kasih dari batu yang sama, air yang sama, burung puyuh yang sama, sarapan yang sama, roti yang sama, daging yang sama. Tapi hasilnya berbeda, betul nggak? Nangkap saudara mas saya? Dikatakan begini saudaraku yang kasih. Mereka semua makan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian. Allah tidak berkenan kepada bagian terbesar daripada mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Seperti yang telah mereka perbuat. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada satu hari tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka mati di pagut ular. Kamu tidak dapat minum, perhatikan baik.
Alkitab berkata begini, kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dikatakan dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Tidak bisa minum perjamuan kudus kamu hari Minggu, tapi Seninnya sampai Sabtunya kamu saudara minum anggur dan mabok-mabokan. Dikatakan saudara, segala sesuatu diperbolehkan. Itu tadi saudaraku yang kasih ayat saudara, ya ayatnya. Dikatakan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Yang aku maksudkan dengan keberatan, ini dia. Yang keberatan bukanlah keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan hati nurani orang lain. Haleluya. Iya kan? Saudaraku yang kasih, dikatakan. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan hati nurani orang lain? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Janganlah kamu menimbulkan syak. Haleluya. Ya, coba buka ayatnya. Di mana ayatnya itu saudara? Ya, ayat berapa? Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah, saudara. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak. Supaya mereka beroleh selamat. Haleluya. Jadi saudara, saya mau berkata kepada saudara, siapa saudaraku yang kekasih? Ya, orang lain yang syak itu saudaraku yang kasih. Ternyata yang pertama, ternyata saya katakan tadi ilustrasinya. Kalau kamu mabok, ya kan? Kalau kamu saudaraku yang kasih hancur-hancuran hidup kamu. Saudara, lihat baik. Ada orang yang syak dan mereka keberatan hati nurani orang lain. Betul gak? Karena apa? Orang yang maboknya gak punya hati nurani lagi. Tapi saudaraku yang kasih yang syak siapa? Teman kamu saudara yang melihat kamu mabok. Katanya di gereja. Katanya anak muda Glow Season City. Katanya sudah worship leader. Katanya singer. Katanya dia choir. Katanya dia tamborin. Katanya penari. Katanya penerima tamu. Mereka syak saudaraku yang kasih. Ayat ini 1 Korintus 10 ini berkata saudara. Lihat baik. Yang pertama. Ada keberatan hati nurani dari orang lain. Betul gak? Nangkap sampai sini? Nangkap sampai sini adik-adik? Orang keberatan. Yang kedua apa saudaraku yang kasih? Klik. Ya kan? Yang kedua, hanya memikirkan kepentingan dan kenikmatan semu saja. Egois. Makanya saudaraku yang kasih, saya catat yang ketiga apa saudara? Klik. Yang ketiga saudara. Menghambat orang lain untuk beroleh jalan keselamatan. Betul gak? Nangkap saudara? Nangkap saudara? Jadi ternyata kalau hidupmu hancur, kamu mau mabokan saudara. Bukan saja saudara, ya kan? Bukan saja hati nurani orang lain komplain kepada kamu. Karena kamu yang mabok gak punya hati nurani lagi saudara. Betul gak? Tapi ternyata saudara, kenikmatan kamu tidak akan pernah lagi memperhatikan orang lain, kebutuhan orang lain. Yang ketiga paling parah apa? Ternyata ketika engkau mabok, orang syak karena apa saudara? Engkau menghambat saudara. Untuk orang lain apa saudara? Untuk beroleh jalan keselamatan. Makanya saudaraku yang kasih, Rasul Paulus berbicara kepada orang-orang di Korintus, jangan mabok. Nangkap saudara? Makanya dia bilang apa saudara? Semua boleh, benar. Saudaraku yang kasih, tapi semua belum tentu berguna. Amin saudaraku yang kasih. Ya, semua boleh, tapi belum tentu semua membangun. Makanya kata berguna untuk kita, tapi kata membangun untuk orang lain. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Haleluya. Saudara dapat sesuatu hari ini, amin. Amin saudaraku yang kasih. Haleluya. Klik. Iya kan? Ini dia saudara. Ya, yang pertama saudara, bagaimana problem solvingnya untuk kita saudaraku yang kasih keluar daripada keterikatan ketergantungan. Ya, baca sama-sama. Yang pertama, 2, 3 ya. Arahkan ketergantunganmu hanya kepada Tuhan. Alkitab berkata saudara yang di bawahnya saja 2 Timotius 2 ayat 22 dan yang di atasnya yang kuning saja. Apa dikatakan? Jauhilah apa? Nafsu orang muda. Terjemahan firman Allah yang hidupnya dikatakan, jauhkanlah dirimu dari segala sesuatu yang menyebabkan engkau berpikiran jahat yang sering timbul pada orang muda. Dan tetaplah dekat pada segala sesuatu yang membuat engkau ingin berbuat benar. Milikilah iman dan kasih dan nikmatilah persahabatan orang-orang yang mengasihi Tuhan serta berhati murni. Jadi saudara jalan keluarnya apa?
engkau sekarang yang terikat, saudara. Terikat apapun. Terikat saudaraku yang kasih adiktif, terikat saudaraku yang kasih rokok, terikat minuman keras, terikat vape, terikat apapun saudara, terikat seks bebas. Yang pertama saya mau berkata, tidak ada kata lain. Arahkan dirimu kepada ketergantungan yang lain, saudara. Tinggalkan ketergantungan yang saudara negatif itu. Saudara, arahkan dirimu, ketergantunganmu hanya kepada siapa? Tuhan, saudara. Klik. Yang pertama, saudara, Alkitab ini berkata apa? Jauhkan dirimu dari segala sesuatu yang apa? Menyebabkan engkau berpikiran jahat. Nggak bisa gini, kamu mau meninggalkan rokok, tapi kamu masih datang ke warung, betul nggak? Betul nggak? Kamu mau meninggalkan rokok, tapi kamu masih minta sama teman kamu. Mau meninggalkan rokok. Saya waktu meninggalkan rokok dan segala macam, orang bilang makan permen pak, apa segala macam. Adik-adik, saya mau bilang ya, ini tipsnya. Nanti rokok kamu berhenti, gula kamu tinggi, betul nggak? Makan permen, betul kan? Nangkap nggak saudara? Nggak juga. Keputusan. Saudara nggak bisa, makanya Alkitab ini Rasul Paulus berkata sama orang Korintus, jauhkan dirimu daripada segala sesuatu yang menyebabkan engkau apa? Berpikiran jahat yang sering timbul pada orang muda. Halo, saya mau berkata, pertengkaran kita saudara, pergumulan kita, pertarungan kita yang dua tadi apa saudara? Ada yang namanya topos saudara, ini topos. Ya, topos itu saudaraku yang kasih adalah ruang kendali. Topos itu ruang kendali, ini topos. Ruang kendali saudaraku yang kasih. Tempat kita berperang di sini. Apa itu saudara? Pikiran, perasaan, betul nggak? Saudara, kehendak kita. Ini disebut apa saudara? Jiwa kita, betul nggak? Adik-adik masih ingat nggak? Ya, Om Roy waktu khotbah di sini. Ya, pengkhotbah bilang apa saudara? Ya, anak muda itu lemah di mana? Ya, dangerous areanya yang dua. Yang pertama apa? Masih ada yang ingat nggak? Hasrat hati dan niat. Hasrat hati dan niat hati, betul nggak? Hasrat jiwa dan niat hati, betul kan? Saudara, ini peperangannya. Saudara, jadi saudaraku yang kasih yang kedua apa? Supaya jalan keluarnya, tetaplah dekat pada segala sesuatu. Alkitab tadi katakan apa? Tetaplah dekat pada segala sesuatu yang membuat engkau ingin berbuat benar. Haleluya. Betul gak? Jadi saudara gitu ada yang mau berbuat jahat, saudara jangan arahkan kembali kepada yang membuat jahat itu, tapi arahkan kepada yang mau buat benar. Betul gak? Yang ketiga saudara dikatakan apa? Haleluya. Miliki iman dan kasih. Dan yang keempatnya nikmati. Sama-sama baca yuk yang paling bawah. 2, 3 ya. Nikmatilah apa? Persahabatan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Serta berarti. Jadi saudara yang pertamanya saya mau berkata pikiranmu harus beres. Yang kedua saudara tetaplah dekat kepada segala sesuatu yang benar. Yaitu apa? Firman Tuhan. Yang ketiga saudara miliki iman dan kasih. Yang keempat saudara tetap stay tune di mana saudaraku yang kasih. Di komunitas ini. Katakan sama-sama di komunitas ini. Sama-sama dengan keras. 2, 3 ya di komunitas ini. Nah tapi saya mau berkata kepada adik-adik begini. Kalau ada di komunitas ini saudara yang miring-miring teman kita tegur dong. Bawa balik lagi, betul gak? Kadang-kadang kita cuek, egois, betul nggak? Di komunitas kita. Kadang-kadang saudaraku yang kasih ada teman kita yang miring-miring, kadang-kadang kita cuek juga, betul kan? Nah adik-adik nggak boleh juga. Harusnya kita saudaraku yang kasih teman kita miring-miring langsung kita benarin lagi. Itu namanya komunitas yang benar, komunitas yang sehat. Bedakan adik-adik, saya mau berkata, bedakan yang namanya komunitas, ya kan, dengan klub. Saudara. Klub ini saudara adalah orang-orang yang sama hobi, sama kesenangan, saudaraku yang kasih, betul nggak? Sama kesukaan dan segala macam, itu klub. Tapi komunitas orang Kristen adalah apa? Yang punya tujuan yang sama, yaitu apa? Menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Kamu sama-sama suka naik sepeda, kamu suka motor gede dan segala macam, itu namanya klub. Tapi kalau komunitas, makanya komunitas sel namanya, koinotita kitaron. Semakin kecil saudaraku yang kasih komunitasnya, semakin private, semakin bagus. Bisa saling memperhatikan. Makanya komsel itu nggak boleh lebar-lebar, nggak boleh banyak-banyak. 50 orang gitu komsel nggak boleh. Nanti nggak bisa, nggak sempat curhat, betul kan? 50 saudaraku yang kasih kali 30 menit, kali 20 menit atau kali 10 menit, udah berapa menit, betul nggak? Kalau 50 orang. Jadi semakin kecil harusnya semakin bagus. Nah, adik-adik perhatikan baik. Ya, jadi nikmati persahabatan orang-orang yang mengasihi Tuhan serta berhati murni. Artinya apa? Masuk dalam komunitas ini. Yang setuju katakan amin. Yang diberkati katakan amin. Yang kedua apa saudaraku yang kasih? Klik. Yang kedua, temukan pemimpin yang mau, bisa dan mampu. Oh iya, kenapa yang mau, yang bisa dan mampu? Ada begitu banyak pemimpin, saudara ngaku pemimpin, tapi nggak bisa dan nggak mau, betul nggak? Pemimpin yang apa saudaraku yang kasih? Perhatikan. Ya, yang kedua, sama-sama baca 2, 3 ya. Temukan, sama-sama dengan keras 2, 3 ya. Temukan pemimpin yang mau, bisa dan mampu sekaligus apa? Menjadi pelatihmu. Sama-sama baca Ibrani 12 ayat 12. Sorry, ayat 2. Ibrani 12 ayat 2, firman Allah yang hidup. 2, 3 ya. Arahkanlah
pandangan saudara kepada siapa? Yesus. Dikatakan apa? Pemimpin dan pelatih kita. Ia telah rela mengalami kematian yang hina di kayu salib karena ia tahu bahwa kelak akan ada sukacita baginya. Dan sekarang ia duduk di tempat kemuliaan di sebelah kanan tahta Allah. Jadi yang pertama saudara, lihat baik. Ya, arahkan dirimu saudara kepada ketergantungan kepada Tuhan. Tapi yang kedua saudara, temukan pemimpin yang mau, bisa, dan mau sekaligus menjadi pelatihmu. Di mana itu saudara ditemukan? Di komunitas ini. Bilang sama samping kiri kanan, lu jangan pindah gereja lagi, masuk neraka kamu bilang. Iya kan? Haleluya. Amin saudara. Iya kan? Nangkap saudara? Di mana kita temukan itu saudara? Di komunitas ini. Pemimpin-pemimpin kita. Saudara, kenapa kami pembicara-pembicara diundang saudaraku yang kasih, memberikan saudaraku yang kasih pengajaran-pengajaran yang terbaik. Saya tahu gereja ini saudara Pak Elisa, gembala saudara dan kakak rohanimu, itu memilih saudaraku yang kasih pembicara-pembicara. Bukan yang hanya enak didengar, tapi mengajar. Kenapa saudaraku yang kasih? Kami sudah dahulu saudaraku yang kasih, ya, melaluinya. Dan kami sudah terlebih dahulu saudara merasakannya. Bagaimana saudara, ya, kita hancur hidup kita hanya karena yang namanya mabuk dan segala macam. Hidupnya nggak benar. Tahu adik-adik, waktu Kesia lahir anak saya yang dokter, ya, saya saudara ngeri-ngeri sedap bukan karena operasi istri saya saudara. Karena saya percaya saudara Tuhan akan tolong, dan saudara saya sudah membawa ke rumah sakit yang tepat, dan saya sudah menyerahkan kepada Tuhan. Bukan saya khawatir dengan operasi sesarnya. Tahu saudara yang paling seram saudaraku yang kasih? Waktu lahir anak saya yang pertama, dalam otak saya saudaraku yang kasih, apanya yang kurang ya? Karena apa saudara? Saya yang tahu kelakuan saya waktu saya menjadi pemabok, betul nggak? Halo saudara, bagaimana saya kotornya dulu? Karena apa saudara? Tadi saya katakan, mabok bukan terakhir. Tapi justru apa saudara? Itu adalah gerbang untuk melakukan dosa yang lain. Apa dosanya tadi saudara? Persundalan, seks bebas, dan segala macam. Betul nggak? Saya yang tahu. Makanya waktu Kesia lahir saudaraku yang kasih, saya doa sama Tuhan, Tuhan, gitu, owe, gitu saudaraku yang kasih. Langsung nyanyi saudaraku yang kasih saya. Bless the Lord of my soul. Saya berharap Kesia langsung nyanyi saudara. Worthy is the Lamb. Betul nggak? Nangkap saudara? Haleluya. Saya cek kakinya saudaraku yang kasih, saya cek telinganya, saya cek matanya dan segala macam. Saya pikir saudara, dengan kelakuan saya, mabok dan segala macam seks bebas, saya pikir saudara anak saya cacat. Dan kekhawatirannya. Makanya adik-adik dengarkan ini saudara. Jangan sampai pernah kita menjadi pemabok, menjadi ketergantungan, dan yakinkan saudara. Peperangan kita hari ini lewat firman ini. Kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang, kita menang. Bukan tergantung kepada adiktif, tapi kita tergantung kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Haleluya. Klik. Iya kan? Oke, nah saudara, baca baik-baik. Sama-sama, 2, 3 ya. Pemimpin, sama-sama dengan keras, 2, 3 ya. Komunitas, sahabat dapat mendukungmu untuk tidak apa? Tergantungan dan terikat dengan dosa serta hal-hal yang tidak berguna dan tidak membangun. Tapi keputusanmu lah yang membawa kepada hidup yang benar, merdeka, serta bergantung penuh kepada Tuhan. Ingat baik saudara, lihat baik. Pemimpin, komunitas, sahabat-sahabat dapat mendukungmu untuk tidak ketergantungan dan terikat dengan dosa-dosa serta hal-hal yang tidak berguna dan tidak membangun. Tapi keputusanmu lah yang membawa kepada hidup yang benar, merdeka, serta bergantung penuh kepada Tuhan. Pernah dengar istilah detox enggak? Pernah dengar adik-adik? Ada detoksi pendampingan. Adik-adik saya mau berkata, ini kabar buruk buat kita. Dokter koreksi saya kalau salah ya. Narkoba itu enggak ada obatnya. Ngerti saudara? Yang ada adalah apa saudaraku yang kasih? Sesuai dengan firman Tuhan, makanya tadi dikatakan apa? Salah satunya apa saudaraku yang kasih yang harus kita miliki? Iman dan kasih dan tidak egois. Kenapa saudara? Orang narkoba hanya bisa disembuhkan kalau ada detoksi pendampingan. Istri saya yang tahu bagaimana mendampingi saya. Bagaimana mendampingi kekurangan-kekurangan saya. Makanya ada kata detoksi saudaraku yang kasih. Betul nggak? Kalau tidak ada orang yang saudaraku yang kekasih, investasi waktu sama dia, itu cuma memperpanjang saudaraku yang kasih, yang namanya dosis orang narkoba, betul nggak? Nangkap saudara mas saya? Nangkap saudara? Karena apa? Semua adalah keputusan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Makanya namanya apa? Detoksi pendampingan. Adik-adik nangkap hari ini? Amin. Jadi saya katakan saudara, yang pertama, arahkan ketergantunganmu kepada Tuhan supaya engkau tidak tergantung lagi kepada yang lama. Yang kedua saudara, temukan saudaraku yang kasih, pemimpin yang mau, bisa, dan mampu. Ya kan? Haleluya. Untuk apa saudaraku yang kasih? Untuk membawa engkau menjadi orang-orang yang dilatih, mereka menjadi pelatih dan pemimpinmu. Siapa saudaraku yang kasih? Ada orang-orang
yang ditempatkan Tuhan di tempat ini untuk menjadi pelatih kita. Saudara-saudara, orang yang sudah terlatih untuk narkoba, orang yang sudah terlatih untuk narik vape, orang yang sudah terlatih untuk merokok, orang yang sudah terlatih untuk seks bebas, saudara, harus diubah pelatihnya. Saya mau tanya adik-adik, kalau kamu nge-gym, ada namanya apa saudaraku yang kasih? Personal trainer, betul nggak? Nangkap saudara? Iya kan? Beda nggak sama yang lepas saudaraku yang kasih? Kalau ada personal trainernya saudaraku yang kasih, pasti lebih bagus. Gitu ganti dia personal trainernya saudaraku yang kasih, pasti akan beda lagi. Nangkap saudara mas saya? Saudara, saya mau berkata, engkau yang ketergantungan apapun hari-hari ini saudara, temukan pemimpinmu saudaraku yang kasih. Ya kan? Yang menjadi juga pelatih buat kamu. Supaya kamu dilatih dengan ketergantungan yang baru. Sekali lagi sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Pemimpin, komunitas, dan sahabat dapat mendukungmu untuk tidak ketergantungan dan terikat dengan dosa serta hal-hal yang tidak berguna dan tidak membangun. Tapi keputusanmu lah yang membawa kepada hidup yang benar, merdeka, serta bergantung penuh kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Ada nggak kira-kira yang mau bertanya? Mumpung saudaraku yang kekasih, ada orang nakalnya, mantan orang nakalnya di depan nih. Ada waktu kita, izin Pak Elisa 10 menit. Silakan. Ada nggak yang mau? Ya, saudara coba ya. Lebih enak saya saudara. Kenapa saya cepat saudaraku yang kasih di materinya nggak terlalu banyak. Yuk silakan. Boleh digeser ininya, apa namanya, papan tulisnya. Silakan. Ya, siapa yang mau tanya? Nggak apa-apa. Kalau ada yang mau perlu kertas, kamu takut saudara nanya, minta kertas, angkat tanganmu. Nanti akan didatangi. Silakan. Oke Pak. Ya, silakan. Jadi kita karena perkembangan teknologi nih Pak, Ya. kita udah mantap nih Pak. Tanya jawabnya udah nggak pakai kertas. Ya. Kita udah bisa pakai website. Oke. Mana? Nah, jadi buat teman-teman yang takut buat ya, jadi kita nggak, jadi bisa teman-teman bisa scan QR aja. Nanti di situ bisa tanya jawab langsung di sana. Terus nanti di sana itu tenang aja, nggak ada nama. Jadi kayak kalian tetap anonimus semuanya. Jadi kalian bisa scan. Coba aja di scan. Nanti di scan terus nanti ada muncul kolom untuk bertanya. Ya. Nah sambil menunggu teman-teman untuk bertanya nih Pak, teman-teman juga kalau misalkan error atau nggak bisa di scan, bisa angkat tangan aja boleh. Nanti kita akan kasih mic. Ya silakan. Nih Pak, ada pertanyaan nih Pak. Biasa kan kalau misalkan sambil menunggu teman-teman nanya nih, ayo teman-teman nanya dong. Ya. Ya itu kan gini Pak, jadi kan ada beberapa yang misalkan merokok nih Pak, tapi dia tuh nggak merokok, dia tuh merokoknya merokok sosial. Ya, merokok sosial. Oke. Itu tuh jadi kompromi ya. Jadi mereka merokok, cuma kalau ada temen yang ngerokok. Jadi kalau nggak ada temen yang ngerokok, dia nggak ngerokok. Misalkan dia di rumah sendirian dia nggak ngerokok. Tapi kalau ada temen nih, misalkan nih bareng-bareng nih kan bertiga, berlima, sebat ya udahlah bareng-bareng. Biar alasannya biar gampang berbaur, biar bisa sohib ya. Nah jadi apakah itu boleh Pak? Ya. Seperti itu. Saya mau berkata kepada saudara, tepuk tangan dong bagi brothernya. Bagus banget pertanyaan. Katakan sama-sama, gitu. Tahu nggak? Saya sebut orang ini apa saudara? Orang ini adalah mediocre. Saudara, orangnya mediocre, penyakitnya disebut adalah mediocrity. Saudaraku yang kasih. Ya, mediocrity is life without vision and value. Nggak ada visinya, nggak ada value-nya. Kenapa? Orang mediocre ini selalu kompromi, betul nggak? Kompromi, kemana dia pergi saudaraku yang kasih, ke situlah dia. Makanya hidupnya selalu ragu saudara. Kenapa saudaraku yang kasih hidupnya kompromi, kenapa ragu? Adik-adik perhatikan baik. Karena apa? Hidupnya saudaraku yang kasih apa? Saudara, selalu saudara ya kan berpikir masa lalu. Dulu kami, makanya tidak punya visi. Ingat saudara, lihat baik. Jadi orang mediocrity saudara, kemana dia pergi saudara, ini masih merokok saudaraku yang kasih. Rokok, betul nggak? Kalau orang seks, kalau mabok, dia ikut aja. Saya kebalik dulu saudara. Makanya saya katakan saya cuma gila dulu, nggak goblok, betul nggak? Saya saudaraku yang kasih dulu, ya saya cerdas dulu saudara. Saya tidak mau dulu bandar narkoba, ini bukan tips ya, sekali lagi ya gua hajar lo ya. Ini bukan tips ya, ini kan pengalaman yang nggak benar saudara, jangan ditiru. Saya dulu paling tidak mau saudaraku yang kasih waktu saya bandar narkoba, main sama teman-teman yang sebaya saya. Karena saya cerdas saudara. Dalam hati saya dulu, saya berpikir begini, kalau saya ditangkap, kalau main sama teman saya yang sepantaran, saya juga kena, betul nggak? Tapi kalau saya main sama orang yang di atas saya, maka waktu mereka ditangkap, pasti saya disuruh pulang, betul nggak? Makanya waktu bikin tato, mereka saudara segede-gede gaban bikin tato. Tahu saudara, saya bikin tato cuma kecil saudara. Karena saya lihat gitu mereka bikin tato gambar singa dan segala macam. Gitu udah tua keriput jadi gambar tikus, betul nggak? Saya bilang, berarti nanti saya setelah tua,
keriput nanti ini saya, berarti jelek banget. Makanya tato saya bikin apa? Kecil, betul nggak? Jadi orang mediokriti, saudara, dia akan selalu kompromi dan menyesuaikan. Mana yang bertanya tadi? Udah diangkat ya? Udah diangkat Tuhan ya? Haleluya. Nah, nangkap Pak? Jadi orang itu mediokriti, bro. Jadi kalau orang merokok, dia merokok. Kalau orang seks bebas, tergantung. Kalau orang main judi. Ada orang kayak gini, betul nggak? Makanya saudaraku yang kasih, ketika dia pulang ke komunitas benar, orang mediokriti ini, ketika dia pulang ke gereja, saudaraku yang kasih, siap nggak orang saudaraku yang kasih? Seperti yang dikatakan Rasul Paulus tadi, 1 Korintus tadi, betul nggak? Siap nggak? Siap kan, betul nggak? Hah? Bukannya kamu yang kemarin di sana, betul nggak? Nggak saudara? Orang syak itu yang dimaksud Rasul Paulus. Hati nuraninya orang-orang seperti ini, saudaraku yang kasih, sudah close, sudah di silent, saudara. Tapi hati orang-orang lain tadi, saudaraku yang kasih, yang tadi saya katakan others tadi, saudara, nggak di silent, betul nggak? Mereka melihat saudara yang mediokriti ini, maka mereka akan berkata, waduh, betul nggak? Jadi itu yang saya katakan, saudara, berguna bagi kita, tapi saudaraku yang kasih membangun yang lain. Yang setuju katakan amin. Ya, oke, brother itu ya. Ya, oke. Ya, silakan. Yang lain? Selanjutnya nih Pak, ada Ya. yang bertanya dari ini Pak, scan QR. Adik-adik lebih enak kayak gini kan? Lebih enak seperti ini ya? Iya kan? Daripada kita pemaparan materinya ya. Silakan. Bagaimana nih Pak, dapat lepas dari zat adiktif, sementara ada orang yang berjuang untuk lepas sampai saat ini belum. Apakah cukup hanya dengan doa Pak, untuk bisa lepas dari zat adiktif itu? Saudara-saudara perhatikan baik ya. Ada yang bisa ditengking, saudara jangan bodoh, tadi kan udah dibilang ya. Tapi ada saudaraku yang kekasih yang harus lari. Yusuf saudaraku yang kasih waktu Tante Potifar bilang, Sob sini dong, sebel banget deh sombong betul nggak? Yusuf lari nggak? Yusuf lari nggak? Ada yang bisa ditengking saudaraku yang kekasih, ya, ada yang bisa ditengking, ada yang harus lari. Saudara, makanya tadi katakan apa? Saudara harus berkomunitas. Saudaraku yang kasih harus cari yang benar. Saudaraku yang kekasih pikirkan pikiran-pikiran yang baik, betul nggak? Nah saudara perhatikan baik, rokok nggak bisa ditengking saudara. Makanya saya katakan tadi, jangan datang lagi ke warung, jangan minta, saudaraku yang kasih. Kalau lihat rokok saudaraku yang kekasih, buang, betul nggak? Nah nggak bisa ditengking. Harus saudaraku yang kasih lari. Makanya saudara untuk sementara waktu apa saudaraku yang kasih? Kalau di sini saudara ada komunitas lama, ada komunitas baru. Saudara nggak bisa bertahan saudara. Saudara mau sembuh, tapi saudara ada di komunitas lama nggak bisa. Harus ke komunitas baru dulu. Tadi kan Rasul Paulus bilang, betul nggak? Tinggallah dalam komunitas-komunitas yang membangun, betul nggak? Nangkap adik-adik? Nggak bisa, Pak aku mau pacarannya bagus-bagus deh Pak apa segala macam. Tapi setiap kamu dijemput cowok kamu mau, betul nggak? Setiap cowok kamu bilang gini, Dek aku berubah deh Kemarin aku nakal sama kamu, ngajak seks bebas. Aku nggak ngajak seks bebas lagi deh, betul nggak? Halo, kamu dibawa ke tempat dingin, saudara, kedinginan kamu seks bebas lagi, betul nggak? Jadi ada yang bisa ditengking, ada yang harus lari. Katakan sama-sama, 2, 3 ya. Ada yang bisa ditengking, ada yang bisa lari saudaraku yang kasih. Kalau kamu saudaraku yang kekasih, ketergantungan dengan roh jahat saudaraku yang kasih, ya, itu spesialisnya Pak Alfredo dulu di sini, betul nggak? Tengking saudara, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, keluar, betul nggak? Nangkap saudara? Ya, tapi kalau rokok nggak bisa saudara, jangan beli rokok lagi. Yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan yes. Itu hambanya? Ya, itu ya. Oke ya, diberkati semua, berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Oke. Silakan yang lain. Lanjut nih Pak. Ya. Wah, rame banget nih di online ya, ampun nggak seru apa-apa. banget. Kalau ini dari namanya bukan ahli Taurat Pak. Ya. Kalau merokok itu kan dosa. Ya. Tapi kalau kita bekerja atau usaha di bidang rokok, vape atau alkohol, apakah itu juga termasuk dosa Pak? Sebentar dulu. Saya tadi tidak akan ada bukakan dosa, betul nggak? Kita berbicara, Injil selalu berbicara, saudaraku yang kasih, bukan salah atau benar, betul nggak? Injil tidak berbicara salah atau benar. Tapi apa saudaraku yang kasih? Berguna atau tidak? Berguna atau membangun, betul nggak? Nah bagaimana kalau kita kerja di tempat rokok, saudaraku yang kasih? Saudara pilihan, ada nggak kerja yang lebih baik saudaraku yang kekasih? Betul nggak? Iya kan? Benar nggak saudara? Tapi kan masalah saudara, di dunia saudaraku yang kasih penyumbang cukai terbesar adalah saudaraku yang kasih salah satu perusahaan rokok, betul kan? Nangkap nggak saudara? Iya kan? Nah kalau saya di situ Pak, apa segala macam, waktu kamu melamar kan kamu tahu bahwa itu perusahaan rokok, betul kan? Rokok itu saudaraku yang kasih merusak, betul kan? Nangkap adik-adik? Betul ya? Nangkap ya? Jadi bagaimana Pak kami Pak? Kalau kamu mau pengen kerjaan lain no problem. Tapi kalau, perhatikan baik, kalau kamu bekerja di pabrik rokok itu untuk satu misi, no problem. Nangkap ya?
Nangkap ya? Untuk satu misi saudaraku yang kasih, apa misimu di tempat itu? Kamu saudara mau menangkan jiwa-jiwa saudaraku yang kasih, no problem. Yang setuju katakan yes. Setuju kira-kira? Setuju kira-kira? Pak Elisa ada mau nambahkannya di bidang ini? Oke? Iya kan? Nangkap saudara? Nangkap adik-adik ya? Oke, itu pertanyaannya ya. Ya, Pak. Oke, jadi salah saudara. Nanti kamu akan terbawa juga saudaraku yang kasih. Nah ingat, Injil bukan benar atau salah saudara. Tapi saudara, dalam hal ini, tema kita hari ini, berguna atau tidak, membangun atau tidak membangun, betul nggak? Nangkap Pak? Haleluya. Kalau kamu kerja di pabrik rokok saudara, kamu semakin terbangun nggak di sana saudaraku yang kasih? Atau semakin kamu dekat kepada kecenderungan nyoba rokok, betul kan? Yang dirugikan siapa saudaraku yang kasih? Kamu sendiri. Banyak anak Tuhan. Saya pernah tahu saudara ada anak Tuhan kerja di pabrik bir. Gimana ya Pak katanya gitu. Iya kan? Iya kan? Ada kerjaan yang lebih baik lagi dan segala macam saya bilang. Itu keputusan kamu. Tapi kalau untuk satu misi kamu di sana, ya udah go ahead saya bilang. Ya, gitu bos. Ya, silakan. Yang lain. Ya, selanjutnya Pak, mengingat waktu yang sudah Ya. semakin sore, Ya. jadi ini mungkin pertanyaan yang terakhir. Ya. Jadi buat teman-teman kalau ada yang mau bertanya lagi, itu bisa datang ke Komsel aja. Jadi kita saling sharing Yes, di itu dia. Komsel. Kita Makanya saling tadi salah ngobrol. satu apa? Salah satu kita Punya katakan komunitas. tadi adalah masuk kepada komunitas, betul kan? Yang bisa Betul. membackup saudara. Ya. Baru di situ nanti toposmu akan diolah. Yang setuju katakan yes. Amin. Diberkati nggak sore hari ini? Siapa yang diberkati angkat tangannya? Siapa yang diberkati? Haleluya. Oke, yuk silakan. Luar biasa. Sebentar Pak. Oh, ini ada yang seru nih Pak, langsung aja. Ya. Silakan. Ya udah saya. Bagaimana tanggapan Bapak tentang ada beberapa oknum yang mengatakan minum alkohol itu bisa yang penting tidak dipamerkan atau tidak di-up di sosmed, khususnya bagi orang-orang Kristen. Harusnya nggak kita bahas di sini tuh. Kan kita sudah tahu tadi yang dikatakan adalah kebenaran dan yang namanya firman Tuhan, betul kan? Ada komunitas orang benar, ya kan? Dua-dua ini ada di komunitas orang benar, betul kan? Kan sudah tahu kita berguna atau tidak berguna. Jadi kalau ada orang yang masih mengatakan mindsetnya seperti itu, iya kan? Ya, asal tidak ketahuan dan segala macam itu namanya hipokrit, munafik, betul nggak? Ya, hari Minggu dia nyanyi saudaraku yang kasih, betul nggak? I love you, I love you, I love you, betul nggak? Senin sampai Sabtu dia sembunyi-sembunyi, betul kan? Dan saya tidak pernah biasakan diri saya, saudaraku yang kekasih. Kalau saya pergi ke Bali, saudaraku yang kasih, terus gaya saya jadi gaya saudaraku yang kasih, gaya turis di sana, enggak. Tetap saya menjadi royal purba, betul kan? Nangkap nggak saudara? Pernah nggak ngelihat teman kamu di sana saudara? Ya, kalau udah ke Bali saudaraku yang kasih, langsung sampai di sana perempuan-perempuan jadi pakai kolor, betul kan? Kenapa sih? Langsung pakai celana pendek yang pendek-pendek banget gitu. Itu bukan dia. Kalau penampilan kamu memang di sini pun seperti itu, no problem barangkali, betul kan? Pakai tanda petik no problem ya. Tapi kenapa gitu pergi ke pariwisata seperti itu langsung berubah, betul kan? Itu kan kalau nyanyinya lagunya Bruri kan, kau bukan dirimu lagi, kau bukan yang dulu lagi, betul nggak? Langsung saudara pergi kemana? Itu yang saya sebut itu mediocre, betul kan? Nggak boleh. Orang-orang lihat baik. Ternyata dunia sempit. Orang yang melihat kita syak nggak? Syak nggak saudara? Syak. Nah, saudaraku yang kasih. Ya, oke, bro. Silakan. Ya udah Pak, udah. Ya. Udah itu Yang aja. terakhir? Satu Ya. lagi terakhir ya teman-teman. Oke. Teman-teman, ayo, terakhir. Berarti jika tidak ada orang yang bisa menemani detox atau pendamping dan tidak ada pemimpin yang mau, bisa dan mampu, apakah kita tidak bisa bertobat, Pak? Haleluya. Anda yang bertanya di mana sekarang? Saya mau tanya. Adik-adik yang bertanya ini di mana sekarang? Di komunitas, udah tepat, betul kan? Justru sebenarnya ada pemimpin yang mau. Kenapa adik-adik diarahkan kepada komunitas? Karena yang di luar, saudaraku yang kasih, ya kan? Yang memimpin kamu, yang melatih kamu di luar. Makanya poin 2 tadi saya katakan apa? Kamu butuh pelatih yang baru. Karena kamu sudah terlatih melakukan yang tidak benar. Jadi kamu perlu terlatih apa saudara? Perlu pelatih apa? Pelatih yang benar. Karena apa saudaraku yang kasih? Lihat baik. Haleluya. Ya, keterlatihan harus bisa dihilangkan dengan juga keterlatihan. Karena apa saudara? Kefasihan bisa dihilangkan. Tapi kalau udah terlatih udah susah. Saudara kalau ketemu sama Kopassus saudara, lihat baik. Ya, sama Kopassus kamu ketemu. Kamu kasih satu pisau saudara, suruh dia masuk ke hutan, hidup dia. Berbulan-bulan di anu saudaraku yang kasih, di hutan hidup. Dia bukan fasih. Hutannya dia nggak kenal, betul nggak? Saudaraku yang kasih. Tapi karena terlatih dia dengan satu pisau, dia hidup nggak? Hidup nggak adik-adik?
Jadi saudara kalau sekedar fasih, makanya saya katakan begini. Harus bedakan, kamu fasih beribadah, kamu fasih Alkitab, kamu fasih saudara bernyanyi, kamu fasih saudara yang kasih sharing, kamu fasih saudara di komsel, belum tentu kamu terlatih untuk melakukan yang benar, betul gak? Makanya ketika kamu terlatih saudaraku yang kasih ketergantungan adiktif, maka harus diganti saudara pelatihnya dengan pelatih yang apa? Pelatih yang benar. Karena kamu sudah lama terlatih dengan yang tidak benar. Nangkap adik-adik maksud saya? Nangkap adik-adik? Bilang sama samping kiri kanan. Kayaknya harus kita sambung lagi nih bilang. Kayaknya harus kita sambung lagi bilang. Habis? Iya kan? Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Mari bangkit berdiri. Saya minta G. Terima kasih Tuhan. Kami percaya anugerah kasih-Mu besar kepada kami. Kami diberkati hari ini. Adik-adik yang diberkati mari angkat tangannya sama-sama. Haleluya. Sederhana lagu lama ini saudaraku yang kasih lagu legend ini kita nyanyikan saudara. Haleluya. Mari adik-adik yang di depan, yang di belakang mari maju ke depan. Mari maju ke depan. Ya biar kita tutup. Terima kasih Tuhan. Mari minta G. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan, sama-sama katakan, cara hidupku, cara hidupku yang lama, semua sia-sia, semuanya sia-sia. Amin. Dan tak berarti hidup ini ku letakkan pada mezbamu Tuhan, pada mezbamu ya Tuhan. jadilah padaku, jadilah padaku seperti Engkau ini. Adik-adik perhatikan saya, mendapatkan sesuatu hari ini, amin. Adik-adik perhatikan, engkau hanya butuh saudaraku yang kasih, menggantikan ketergantungan itu. Engkau butuh tergantung sama Tuhan. Yang kedua, temukan saudaraku yang kasih pemimpin dan pelatihmu yang mau, bisa, dan mampu. Untuk apa saudaraku yang kasih? Melatih kamu. Jangan lari daripada komunitas. Bawa saudara pikiran-pikiranmu yang jahat kepada kebenaran. Masuklah dalam komunitas yang benar. Supaya engkau bisa berubah. Apapun saudaraku yang kasih yang mengikat engkau hari ini. Mungkin bukan adiktif. Mungkin bukan rokok. Mungkin bukan narkoba. Tapi pikiran-pikiranmu yang mengikat saudaraku yang kasih. Itu adalah gerbang iblis untuk melakukan yang lebih besar lagi kepada engkau. Adik-adik semua tutup matanya, angkat tangannya saudaraku yang kasih. Angkat tangannya. Mungkin ada keterikatan-keterikatan kecil atau besar di antara engkau hari ini. Tuhan pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan. Alkitab tidak pernah sia-sia. Mengatakan bahwa orang-orang yang hidup dalam roh. Maka dia akan dimerdekakan. Karena di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Hari ini kami mau merdeka Tuhan. Dari keterikatan-keterikatan. Ada peperangan di antara kami. Peperangan-peperangan rohani. Ada peperangan Bapa. Antara zat-zat adiktif. Antara apapun yang terjadi kepada kami. Ketika kami keluar dari rumah ada tantangan. Ada rokok, ada narkoba, ada seks bebas. Ada pikiran-pikiran yang jahat. Hari ini setelah kami keluar tempat ini. Kami Bapa mengambil keputusan. Bahwa kami adalah umatmu, anak-anakmu yang lebih daripada pemenang. Tuhan kami sadar. Ketika kami melakukan yang baik, itu berguna bagi kami. Tapi juga membangun yang lain. Ketika kami melakukan yang salah, itu membuat orang lain syak. Dan mereka tidak akan pernah selera untuk mengikut komunitas yang benar. Tuhan izinkan kami melakukan yang benar supaya orang lain melihat Yesus ada dalam kehidupan kami. Hamba selesai, dipermuliakan nama Tuhan lewat sharing kami. Nanti lain waktu kami akan lagi Bapa bertukar pikiran. Kami lain waktu akan lagi sharing untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami semakin disempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan.